Halo, perkenalkan, nama saya Monika Lestari, biasa dipanggil Monik. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 251F128. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang penjelasan yang telah diberikan dari Bunda Sugihartatik SPD MPD mengenai dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, saudara, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Nah, jadi dampaknya itu reaksi emosional negatif maupun perkembangan sikap positif tergantung pada tingkat penerimaan, pemahaman, dukungan sosial, dan dukungan lingkungan. Nah, pengabdian dan penolakan itu orang tua akan mengalami tekanan psikologis, kecemasan, bahkan ini stigma sosial sehingga anak dengan disabilitas netra tidak dapat berkembang optimal. Terus penerimaan dan dukungan. Kondisi psikologis orang tua lebih stabil sehingga anak disabilitas netra berkembang optimal. Harapan. Harapan jadi memiliki anak yang sempurna tanpa memiliki kekurangan atau kelainan sedikit pun. Dan faktanya, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Hak disabilitas netra itu yang pertama ya teman-teman, berhak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terus yang kedua juga ini berhak untuk bersekolah sama seperti anak lainnya yang tidak memiliki kelainan atau anak pada umumnya ya. Hambatan disabilitas netra atau permanen maupun temporer. Itu yang pertama faktor lingkungan. Yang kedua faktor dalam diri anak sendiri dan ketiga faktor kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Solusinya, hambatan yang dialami anak disabilitas netra perlu adanya intervensi dalam hal pendidikan, psikologis, dan interaksi sosial berdasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan anak masing-masing. Terus pusat intervensinya itu dari sistem interpersonal dalam kehidupan seseorang adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah di mana sikap anak itu dibentuk itu dalam keluarga ya, dari cara pola asuh orang tua. Terus yang masalah keluarga terutama seorang ibu merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada anggota yang lain. Bila satu anggota merasa tidak enak atau merasa kayak lain begitu, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Analogi, disfungsi psikologis anak disabilitas netra dan orang tuanya tercipta karena konflik masa lalu yang belum terpecahkan. Terus kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostatis yang mana anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Nah, solusinya apa? Perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Nah, bagaimana cara merubah perilaku anak hambatan penglihatan yang tidak sesuai dengan perilaku pada umumnya? Nah, penanganan untuk anak disabilitas netra dan orang tuanya yang mengalami gangguan psikologis ya. Jadi ada logoterapi. Logoterapi itu berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning dan juga rohani yang berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Jadi logoterapi itu merupakan corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Nah, tujuannya apa? 1. Menemukan makna hidup. Yang kedua, menemukan hasrat untuk hidup bermakna. Jadi biar dia merasa hidupnya itu berguna, tidak merasa dirinya itu layak
untuk diterima. Terus yang ketiga, taraf kehidupan juga yang bermakna. Konsep logoterapi berkaitan dengan eksistensi manusia ya. Itu yang pertama, kerohanian. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, tanggung jawab. Makna hidup memberikan nilai khusus bagi seseorang untuk hidup berarti dan berharga. Terus menemukan makna hidup melalui karya bakti, keyakinan dan harapan, kebenaran serta penghayatan atas keindahan iman dan cinta kasih. Terus memiliki penghayatan bahagia dan penerimaan diri dengan apapun dan bagaimanapun kondisinya. Dampak ketunanetraan. 1. Dampak ketunanetraan pada orang tua, terus pada saudara, terus terhadap keluarga lain, dan pada masyarakat. Nah, dampak ketunanetraan pada orang tua. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya dibagi menjadi 5 kelompok ya. Yang pertama, penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Yang kedua, penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Anaknya seperti ini karena kesalahan dokter dalam memberikan penanganan. Jadi orang tua itu menyalahkan dokter kalau sebenarnya anak itu bisa lahir normal, tapi itu mereka menyalahkan dokter karena kesalahan medis lah, kesalahan inilah. Terus yang ketiga, overprotection atau perlindungan yang berlebihan. Itu contohnya bagaimana proses bayi berjalan ya, maksudnya kayak bayi itu latih berjalan. Nah, latih berjalan kan pasti ada jatuh bangunnya. Jadi bayi itu jatuh, orang tuanya langsung menggendong bayinya. Jadi apa ya? Itu terlalu overprotection itu dapat membuat anak tuh gampang menyerah dan menganggap nanti ada orang tua yang bantu aku. Nah, jadi itu terlalu overprotection juga tidak baik. Yang keempat, penolakan secara tertutur. Itu membatasi ruang gerak anak. Kalau ada tamu itu anaknya disembunyikan, tidak mau diperlihatkan. Terus yang kelima, penolakan secara terbuka. Seperti menghina, membuli, bahkan membuang anaknya sendiri. Kan sekarang kasus di mana-mana ya, kayak anaknya lahir begini, jadi karena malu dilihat orang, jadi anaknya dibuang. Terus dampak ketunanetraan pada saudara. Di antara beberapa dampak yang dirasakan oleh adik atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan adalah perasaan malu karena memiliki saudara yang cacat. Anak disabilitas netra juga terkadang membutuhkan bantuan lebih banyak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kakak atau adik merasa terganggu dengan sikap ketergantungannya. Nah, jadi dengan saudaranya ini kan anak dengan disabilitas netra kan pasti membutuhkan bantuan ya, dampingan, misalnya toilet training, inilah. Jadi mereka malu mungkin kalau dilihat orang kalau bahwa saudaranya mengalami disabilitas netra, malu. Jadi mereka kayak tidak mau terganggu dengan sikap ketergantungan saudara mereka yang dengan disabilitas netra. Terus dampak ketunanetraan terhadap anggota keluarga lain. Nah, anggota keluarga lain anak tunanetra seperti paman, bibi, sepupu, dan kerabat lain anak akan turut merasakan dampak dari hambatan penglihatan yang dialami oleh anak. Penglihatan yang dialami oleh anak, ketunanetraan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga juga dapat berdampak terhadap keseluruhan anggota keluarga secara fisik dan emosionalnya ini lebih lemah ya. Nah, dampak ketunanetraan pada masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki tunanetra dianggap terkena kutukan maupun penyakit kotor, yaitu spilis, raja singa, dan penyakit IMS lainnya karena melakukan perbuatan asusila di masa lalu. Nah, jadi tanggapan masyarakat dulu itu karena orang tua melahirkan anak cacat itu karena masyarakat itu menganggap bahwa itu adalah hukuman atau kayak kutukan begitu, bahwa dulu kamu sering pukul hewan ini di dalam rumah. Nah, mereka kayak menganggap itu tuh kutukan, padahal itu tuh
bukan karena kutukan, melainkan penyakit IMS, bilis, raja singa ya teman-teman. Sehingga orang tua juga kan merasa bersalah. Jadi hal ini berdampak pada munculnya gejala depresi dan disfungsional pada orang tua dan dapat meningkatkan ya stres yang dialami keluarga. Terus, jadi demikian saya menyampaikan tentang dampak-dampak ketunanetraan dari saudara atau dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua ya teman-teman, orang tua, saudara, keluarga, dan masyarakat. Jadi ini saja yang bisa saya mereview, semoga teman-teman menyukai dan bisa menjadi materi untuk teman-teman juga. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Sugiartati SPD MPD yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Semoga Bunda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ya. Amin. Nah, saya juga mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.